Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 31 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita sudah diizinkan Tuhan untuk berada di hari yang terakhir di bulan Agustus 2022. Karena itu saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Beginilah bunyi firman Allah. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar dari kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas pasal 10. Dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa sebagai umat percaya kita mesti bersyukur karena nama kita terdaftar di sorga. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari sukacita ini, yakni nama kita terdaftar di sorga. Karena itu sebagai orang-orang yang namanya telah terdaftar di sorga, kita mesti terus menyatakan syukur kita kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12, dengan tegas di sana mengingatkan kepada kita bahwa yang penting adalah hidup dalam kekudusan dan turuti perintah Tuhan dan beriman kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam ini
kita punya kesempatan untuk belajar lagi dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Bagian ini mengingatkan kepada kita tentang ucapan syukur dan bahagia yang dialami oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di sini dengan tegas Yesus menyatakan bahwa para murid adalah pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan untuk melihat dan mengalami kebenaran di dalam kehidupan mereka. Padahal para murid adalah orang-orang sederhana. Kita ingat Petrus adalah seorang nelayan. Tetapi orang-orang yang sederhana ini Tuhan membuka misteri ilahi untuk membukakan kepada mereka, menerangi mata hati dan hidup mereka untuk menyaksikan betapa kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan di dalam kebenaran firman Allah tadi, Yesus dengan tegas mengingatkan kepada para murid. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di sini para murid diingatkan oleh Yesus bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Pribadi-pribadi yang sangat istimewa. Karena Tuhan membukakan rahasia ilahi itu bagi kehidupan mereka. Ada begitu banyak orang yang rindu untuk bisa melihat kebenaran itu, juga mendengar kebenaran itu, tetapi mereka tidak memperolehnya. Tetapi para murid adalah pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan untuk mengalami kasih karunia Allah yang besar itu di dalam kehidupan mereka. Allah membukakan rahasia ilahi bagi kehidupan mereka. Kalau demikian, kebenaran firman Allah ini tentu mau mengingatkan kepada kita sebagai umat percaya masa kini, bahwa kita yang sedang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, kepada kita kebenaran itu telah dibukakan bagi kita sekalian. Banyak orang yang sedang merindukan untuk melihat kebenaran itu, serta mendengarkan kebenaran itu, mengalaminya dalam hidup mereka. Tetapi sampai hari ini mereka belum mengalaminya. Tapi kita umat percaya sudah mengalami itu, karena belas kasih dari Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dan kebenaran itu ada di sini, di dalam kitab suci. Ingatlah, setiap umat manusia yang menutup telinganya untuk mendengar kebenaran Allah di dalam kitab suci ini, ternyata ketika mengalami kematian ada pada jurang yang terdalam, ada di dalam penderitaan yang hebat.
Kita bisa perhatikan itu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Karena itu, kepada seluruh umat Tuhan yang sudah melihat kebenaran dalam diri Yesus Kristus dan telah mendengarkan kebenaran firman Allah itu melalui pemberitaan Injil, kabar baik ini, jangan mengeraskan hatimu. Karena itu hendaknya semua kita yang masih mengeraskan hati kita, atau semua kita yang masih menganggap enteng terhadap kebenaran yang ada di dalam kitab suci ini, yang sudah Tuhan menyatakan bagi kehidupan kita, hendaknya segera kita mengalami pertobatan dan mau mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan untuk dengar kebenaran Injil Allah di dalam kitab suci yang ada di tangan umat Tuhan sekalian. Perhatikan baik-baik di dalam bacaan firman Allah tadi. Yesus dengan tegas mengingatkan kepada para murid. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena kepada kita rahasia ilahi itu ditunjukkan kepada kita. Kita ingat bahwa kita percaya bahwa ada Tuhan. Ada pribadi yang jauh lebih hebat dan mengatasi segala yang kasat mata di bumi ini. Di dalam iman Kristen, pribadi yang mengatasi semua yang ada di jagat ini telah membuka selubung itu dan memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan firman-Nya ada pada kita. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang amat berbahagia karena kita telah melihat kebenaran itu dan kita sudah mendengarnya. Karena itu, tatkala kebenaran itu diberitakan kepada kita, jangan pernah kita mengeraskan hati kita, tapi kita mesti menyatakan pertobatan dan mendengarkan kebenaran firman Allah itu, menjadikannya menjadi pelita bagi kaki kita dan suluh pada jalan hidup kita. Kita mesti segera lakukan ini, jangan terlambat. Apalagi mau berusaha untuk meninggalkan kebenaran ini dan menuju serta hidup di tempat yang lain, wilayah yang lain, dalam keyakinan yang lain. Ingat, pada kita kebenaran itu sudah dibukakan. Kita sudah melihat dan telah mendengarnya. Karena itu, jangan melepaskan kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Ingat perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Siapa yang melepaskan dirinya dari pokok kehidupan itu, dia hanyalah akan menjadi ranting yang kering. Karena itu tetap terpaut kepada pokok kehidupan itu, yakni Yesus Kristus. Kita pasti bisa dan terus terikat kepada Yesus Kristus sebagai pokok dan sumber kehidupan kita. Karena Roh Kudus-Nya Dia sudah anugerahkan
dan ada di dalam diri kita dan selalu menggerakkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu kita pasti bisa. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang olehnya kebenaran firman-Mu telah diberitakan. Biarlah mereka tidak mengeraskan hati mereka, tapi mereka boleh terpaut dan berserah penuh ke dalam tangan-Mu, ya Yesus, junjungan dan juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Orang-orang sakit, orang-orang susah, hamba berdoa Tuhan berkenan menolong dan melawat kehidupan mereka. Juga pergumulan bangsa kami, negara kami Indonesia, Bapak Presiden, para gubernur, para bupati, wali kota di mana kami menjadi bagiannya. Biarlah mereka selalu diperlengkapi dengan hikmat surgawi untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya cita-cita luhur bangsa ini, masyarakat adil dan makmur, bisa dapat kami alami bersama. Terima kasih, tolong kami semua supaya kami hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.